jantung Sumatera Selatan, berdiri Kabupaten Musi Banyuasin, sebuah wilayah yang kaya akan sejarah, budaya, dan tradisi. Salah satu budaya yang masih berdiri kokoh adalah rumah adat tradisional. Di setiap tiang dan ukiran kayu rumah ini tersimpan cerita tentang leluhur, nilai kehidupan, dan hubungan erat dengan alam. Kecamatan Keluang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin yang sudah mulai sulit untuk menemukan jejak tradisi kebudayaan rumah adat panggung yang terbuat dari kayu. Rumah adat tradisional yang ada saat ini kondisinya sudah mulai usang karena termakan usia yang sudah mencapai puluhan tahun. Bahkan ada sebagian yang rusak dan tidak berpenghuni lagi. Di era zaman modern sekarang ini, masyarakat lebih memilih membangun rumah dengan bahan dari batu bata dan semen karena bahan bangunannya lebih mudah didapatkan. Arsitektur rumah di zaman ini sudah sangat modern mengikuti desain dari negara barat atau bahkan Eropa. Perubahan zaman ini semakin mengerus eksistensi rumah adat panggung yang terbuat dari kayu. Selain bahan bangunan utama berupa kayu sudah mulai langka, juga karena masyarakat sudah tidak lagi berminat membuat rumah panggung seperti masyarakat Musi Banyuasin zaman dahulu. Maka tidak mengherankan jika eksistensi rumah adat di Kabupaten Musi Banyuasin, khususnya di Kecamatan Keluang, tidak nampak lagi. Di tengah kemajuan perubahan cara pandang masyarakat dalam membangun hunian yang semakin modern, terdapat salah satu rumah warga yang memiliki rumah yang dibangun dengan gaya arsitektur tradisional. Desa Karya Maju merupakan salah satu desa di Kecamatan Keluang. Ada hal unik di desa ini karena terdapat satu rumah yang baru dibangun dengan arsitektur tradisional rumah panggung seperti zaman dahulu. Hal ini yang mengusik rasa penasaran kami sebagai generasi Z untuk mengetahui lebih dalam mengenai rumah adat yang sekarang mulai hilang di daerah kami. Rumah adat Musi Banyuasin adalah simbol kebijaksanaan lokal dalam membangun hunian yang sejalan dengan alam. Rumah ini dikenal dengan struktur panggung yang melindungi dari banjir, menjaga kesejukan di dalam rumah, dan memberikan ruang bagi angin untuk mengalir bebas. Setiap bagian rumah adat ini memiliki fungsi yang mendalam. Panggung bukan hanya sebagai pelindung dari banjir, tetapi juga sebagai cara untuk menjaga rumah tetap sejuk di iklim tropis. Atap yang tinggi dan miring memungkinkan udara panas keluar, menjaga kenyamanan di dalam rumah. Ornamen dan ukiran pada rumah adat bukan sekadar hiasan, tetapi merupakan representasi dari keyakinan, nilai-nilai spiritual, dan kehidupan sosial masyarakat. Ya, kalau kita cerita tentang rumah adat khususnya di Kecamatan Keluang, mungkin saat ini hanya beberapa rumah saja yang bisa kita temui. Khususnya di desa-desa lama seperti Dawas, Tanjung Dalam, itu mungkin. Tapi kalau di desa-desa jadian, desa-desa ekstran, mungkin tidak ada sama sekali. Nah, rumah adat itu memang secara turun-temurun, ya. Kalau dulu memang dilestarikan, tapi sehubungan dengan perkembangan zaman dan waktu, dikarenakan sangat sulit untuk pengadaan bahan-bahan bangunan itu, sehingga beralihlah rumah adat itu ke rumah yang bentuk-bentuknya sekarang. Jadi sekarang ada rumah terbuat dari tembok, yang kata lain dari batu. Seiring berjalannya waktu, modernisasi membawa perubahan besar bagi masyarakat Musi Banyuasin. Banyak rumah adat yang ditinggalkan, digantikan oleh bangunan modern yang lebih praktis dan terjangkau. Namun, di balik perubahan itu, ada kekhawatiran akan hilangnya identitas budaya yang berharga. Dan ada juga rumah-rumah kayu yang menyerupai rumah adat. Nah, rumah-rumah kayu itu dibuat memang dasar pemikirannya adalah ingin melanjutkan daripada generasi rumah-rumah adat yang terdahulu. Walaupun tidak sama persis. Kenapa? Rumah-rumah kayu itu, rumah-rumah adat itu memang nyaman. Ya. Nyaman bagi penghuninya. Baik penghuni kita yang lama yang punya rumah itu ataupun penghuni yang kebetulan bertamu. Dan memang yang aslinya rumah adat itu lantainya itu bertingkat-tingkat. Nah, bertingkat-tingkat itu maksudnya ini adalah untuk menentukan daripada struktur keluarga. Mana yang dianggap tua, mana yang dianggap muda,
mana yang harus dihormati. Nah, itulah gunanya tingkat-tingkat itu. Tapi kalau rumah kayu yang sekarang itu rata, lantainya di dalam itu rata. Tapi bentuknya masih menyerupai, ya, rata. Jadi tidak ada lagi yang istilahnya kalau kalau mama, kalau nenek itu duduk di mana, sekarang sudah sama. Nah, kalau dulu rumah-rumah adat yang bertingkat itu memang kalau misalnya nenek atau kakek harus duduknya di mana. Ya, kalau yang muda duduknya di mana. Nah, itu masalah rumah adat itu. Dan memang harapan kita ya bahwa rumah adat itu pertama kalau melestarikan mungkin bangunan-bangunan yang buruk yang bisa dilestarikan, dan kadang-kala juga memang generasi sekarang sudah tidak mau menghuninya karena jarangnya dihuni rumah adat itu yang akhirnya dianggap angker. Nah, sehingga tinggallah rumah itu padahal sebenarnya nyaman. Maka sekarang beralihlah rumah-rumah kayu yang sekarang secara bisnisnya bisa dipesan rumah kayu itu sesuai ukuran yang kita inginkan. Ada yang 4x6, ada 6x8, atau ada yang lebih besar lagi. Bisa kita pesan. Jadi rumah kayu atau rumah adat itu memang adalah warisan leluhur kita. Saya pikir dimanapun pasti ada. Di tiap-tiap kepulauan pasti ada. Baik itu di Jawa, khususnya di Keluang ini. Kalau di Keluang itulah tadi saya katakan bahwa paling-paling ada di Tanjung Dalam dan Dawas yang ada. Jadi kalau misalnya kita belum tahu persis rumah adat, cobalah sekali berkunjung ke rumah itu. Bagaimana rasa rumah itu. Ya sebenarnya kalau harapan saya mungkin para orang tua dan orang-orang yang mendahului, rumah kayu, rumah adat itu generasi muda tuh harus tahu, ya, tahu sejarahnya, kemudian harus tahu manfaat rumah itu. Nah, kalau dia tahu, insya Allah akan berusaha dia, kalaupun tidak bisa membuat rumah adat seperti dulu, dia paling tidak seperti sekarang ada rumah-rumah kayu itu. Harapan baru muncul dari keterlibatan generasi muda dengan rasa ingin tahu yang besar. Mereka harus mulai terlibat dalam berbagai aktivitas pelestarian budaya, dari yang awalnya mengagumi keindahan arsitektur rumah adat, lalu ingin mempelajari lebih dalam bagaimana filosofi rumah adat tradisional. Rumah adat Musi Banyuasin adalah lebih dari sekadar bangunan fisik. Ia adalah cermin dari jiwa, sejarah, dan identitas masyarakatnya. Halo semua, selamat pagi. Bersama saya Aurora. Di sini saya bersama Bapak Tri, pemilik rumah tradisional ini. Ya Pak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya. Di sini saya akan mengajak Pak untuk berbincang-bincang mengenai masalah rumah ini. Ya. Apa alasan atau dorongan apa yang membuat Bapak untuk memilih membangun rumah dengan arsitektur tradisional seperti ini? Ya. Jadi rumah tradisional ini sebenarnya mungkin tanpa disadari disadari itu mengandung nilai seni yang tinggi. Jadi kalau kita dan semakin sulitnya mungkin saat ini kayu ini sudah semakin susah ya atau langka, sehingga ya kita perlu melestarikan bagaimana nilai karya seni pendahulu kita gitu ya. Itu sebenarnya sudah tinggi, dan bagaimana cara kita ingin melestarikan sehingga kita tidak juga melupakan adat atau karya-karya seni pendahulu asli kita di sini. Seperti yang Bapak sebutkan tadi, Bapak membangun rumah ini untuk melestarikan adat istiadat. Nah Pak, kira-kira dari mana ide untuk membangun rumah seperti ini? Jadi awal idenya sebenarnya dari istri saya. Terus juga kita diskusi dengan anak-anak gitu. Jadi karena ya dengan kondisi saat ini kan panas bumi ya, panasnya kayaknya semakin tinggi lah suhu panas bumi ini. Jadi ya
dengan mempertimbangkan kesenian dan panas itu tadi, jadi rumah kayu ini adalah menurut kita ya baiklah. Setelah berkompromi dengan istri dan anak-anak Bapak, pembangunan rumah ini dimulai dari tahun berapa dan berapa lama selesainya, Pak? Pembangunan ini dimulai dari tahun 2022. Ya kurang lebih prosesnya itu memakan waktu 1 tahun lah. Kalau boleh tahu, Bapak mendapat bahan baku untuk rumah panggung ini dari mana, Pak? Seperti yang kita ketahui, kayu sekarang itu sangatlah langka. Ya, jadi kita istilahnya menanyakan dengan pengrajin-pengrajin kayu di sekitar sini akan kebutuhan kita gitu ya, sehingga dan mereka adalah jadi ya dari beberapa pengrajin itu mereka sanggup memenuhi kebutuhan kita dan ya saya rasa sih mungkin kayunya daerah sekitar sini, mengingat di sini juga masih ada ya, walaupun tidak banyak tuh masih ada lah pohon-pohon yang masih bisa dimanfaatkan. Jenis kayu apa, Pak? Jadi kayunya ini macam-macam, ada kayu seru, ada kayu medang gitu. Jadi ya di mix ininya sedapatnya lah. Pak, saya kan sebagai generasi Z atau anak muda zaman sekarang. Jadi saya tuh tidak tahu bagaimana cara membuat rumah seperti ini. Kalau boleh tahu, Bapak bisa tidak ceritakan bagaimana proses pembuatan rumah ini dari awal? Ya, jadi ya seperti kita ketahui ya, rumah adat di sini itu rumah panggung. Nah, ini konsep rumah panggung ini sebenarnya bongkar pasang ya. Jadi sebenarnya rumah ini mekanismenya itu tidak permanen total. Jadi kalau kita mau bongkar, pindahkan, itu bisa. Makanya bagian per bagian itu jadi bisa dirakit. Kalau boleh tahu, apa saja Pak tantangan dalam membuat rumah seperti ini? Ya kalau tantangan itu lumayan ya, karena kalau kita bicara detail, ya kan, yang namanya istilahnya karya seni itu kan harus detail. Terima kasih kepada Bapak Tri karena sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang kepada saya dan menambah wawasan kepada kita semua sebagai generasi muda mengenai filosofi rumah adat tradisional ini. Guys, kalian tertarik nggak sih punya rumah adat seperti ini? Kalau aku sih tertarik ya. Mari sama-sama lestarikan rumah adat tradisional Musi Banyuasin ini, khususnya di Kecamatan Keluang. Tapi mudah-mudahan hampir sampai saat ini kan masih ada yang peduli dengan rumah-rumah adat. Mereka melakukan buat rumah seperti rumah panggung. Kalau selaku pemerintah, komitmennya saya rasa pasti ada. Karena sudah ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang kemajuan kebudayaan. Namun saat ini mungkin belum begitu full untuk melaksanakan undang-undang ini. Mudah-mudahan karena muatan lokal, khususnya budaya-budaya baik dari kita selaku rumah adat ataupun budaya lainnya, itu memang harus sudah ada diatur dalam undang-undang. Kalau di Desa Karya Maju ini, setahu kami rumah panggung itu ada 2. Satunya di arah ke-4, kemudian satunya lagi di belakang SD Negeri 1 Karya Maju. Rumah adat ini membutuhkan perhatian lebih untuk bisa terus berdiri. Tanpa upaya bersama dari masyarakat dan pemerintah, warisan ini beresiko lenyap selamanya.